Halo, selamat datang kembali di Midicam. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara yang live streaming di acara-acara besar, di mana di sana sudah terdapat sound system dan kita harus live streaming menggunakan kamera ataupun smartphone. Ya, seperti di acara-acara sekolah, acara-acara pengajian di masjid, acara ibadah di tempat ibadah seperti gereja, wihara, pura dan sebagainya, dan acara-acara lainnya. Ya, di mana di tempat situ sudah terdapat sound system terinstall yang tidak mungkin untuk dipindah-pindahkan. Bagaimana caranya? Biasanya pada sound system yang sudah terinstall itu terdapat mixer. Nah, di dalam mixer itu terdapat banyak output. Untuk live streaming ini kita membutuhkan satu output dari mixer utama, yaitu kita bisa ambil dari aux output ataupun dari control room output. Dan di sini saya sudah simulasikan. Saya akan mengambil satu output dari mixer utama, contohnya. Kita ambil output dari aux ataupun control room menggunakan kabel audio. Ya, untuk aux output biasanya menggunakan jack seperti ini ya, jack TS atau TRX per 4. Lalu untuk streaming sendiri kita membutuhkan smartphone dan USB audio interface. Ya, untuk USB audio interface itu bentuknya ada banyak ya. Ada yang seperti ini, USB audio interface, ataupun bentuknya seperti mixer. Ya, ini namanya mixer USB. Mixer USB audio interface. Sama saja, bisa kita gunakan untuk live streaming. Ya, untuk cara pertama, misalkan kita menggunakan mixer. Nah, kita menggunakan mixer. Ini dari aux dari sound system utama, dari mixer, aux output ya, kita masukkan ke input mixer di sini. Saya masukkan di channel 1. Ya, ini saya masukkan di channel 1. Lalu berikutnya kita nyalakan mixernya. Nah, dari mixer ini kita ambil output USB. Ya, kalau tanda-tandanya mixer itu bisa USB audio interface, biasanya terdapat port USB di mixernya. Atau kita bisa baca buku manualnya, apakah dia bisa untuk digunakan sebagai audio interface. Ya, di sini saya masukkan kabel USB ke mixer. Dan berikutnya saya masukkan kabel satunya lagi ke smartphone. Ya, untuk langsung masukannya kita nggak bisa langsung masukkan karena tiap smartphone ini konektornya beda-beda ya. Ada micro USB, ada mini USB, dan ada Lightning untuk iPhone. Ya, kita pakai micro USB adapter, OTG adapter, USB to micro USB. Kita masukkan. Dan pastikan settingan OTG di smartphone-nya aktif. Nah, kita bisa gunakan headphone untuk monitor suara apakah masuk ke mixer USB audio interface ini. Kita gunakan untuk live streaming. Ya, di sini saya akan coba videonya ya, masuk apa enggak. Atau bisa juga kita coba pakai aplikasi audio recorder, apakah sinyal dan masuk. Ya, bisa kita cek pakai aplikasi audio recorder apakah sinyalnya sudah masuk. Cek ya, di sini sinyalnya udah masuk ya. Nah, di sini saya pakai dua mikrofon. Ini ada mikrofon dynamic dan cek dan ini adalah mikrofon wireless. Ya, jadi misalkan di sound system itu ada banyak mikrofon. Jadi semua mikrofon bisa banyak masuk ke live streaming. Ya, bukan hanya dua saja misalkan. Jadi bisa misalkan di sound system tersebut ada 12 channel mixer, ada 12 mikrofon, semuanya 12-nya bisa masuk terdengar di live streaming. Ya, ini saya akan langsung coba ke video. Ya, untuk videonya kita bisa langsung mulai di aplikasi live streaming. Ya, videonya itu seperti apa.
Untuk tes tadi bisa cek di audio recorder ya. Kalau udah masuk berarti oke, udah masuk, bisa kita mulai live streamingnya. Cek tes 1 2 3. Ya, seperti ini kira-kira hasil live streamingnya. Di sini saya menggunakan mixer, di sini sengaja efek kita nyalakan, nanti akan hasil suara seperti ini. Jadi videonya itu jadi audionya itu langsung masuk ke live streaming. Ini untuk suara dari mic dynamic, dan ini suara untuk dari mic wireless. Dan di sini bisa semua suara masuk tergantung mixer yang digunakan. Jika mixer utamanya itu ada 12 channel, 16 channel, ataupun 24 channel, semuanya pakai mikrofon, semuanya bisa masuk ke dalam live streaming. Ini contohnya. Ya, sekarang cara kedua, saya akan menggunakan USB audio interface. Sama saja caranya. Kita sambungkan USB-nya ke audio interface. Dalam memilih USB audio interface, ada sebaiknya kita gunakan USB audio interface yang dapat menggunakan power tambahan dari luar. Ya, untuk menjaga-jaga apabila smartphone yang kita gunakan kapasitas baterainya ini tidak kuat untuk menyalakan USB audio interface. Jadi gunakan USB audio interface yang dapat menggunakan power tambahan dari luar. Ya, ini kita nyalakan ya powernya. Ya, kita cek menggunakan audio recorder. Oke, jangan lupa output dari mixer utama kita sambungkan ke audio interface di inputnya. Input berapa aja bebas. Boleh kita monitor menggunakan headphone. Ya, sudah masuk. Karena kita cek di smartphone apakah sudah masuk juga sinyalnya. Ya, untuk tes di smartphone ada dua cara. Bisa kita menggunakan audio recorder ataupun kita setel playback audio dari smartphone. Bisa kita dari Spotify ataupun media player dan media lainnya. Ya, sini udah masuk ya. Cek tes 1 2 3. Ya, inilah output audio live streaming dengan menggunakan audio interface seperti ini. Ya, semua mikrofon juga bisa nyala. Ya, dari semua channel itu output ke aux atau ke control room ataupun ke headphone ataupun ke output lainnya menuju ke audio interface. Ya, ini hasil suaranya. Jadi bisa banyak mikrofon ya. Tes cek 1 2 3, ini di mikrofon dynamic. Cek tes 1 2 3. Ini menggunakan mikrofon wireless. Ya, jadi itulah gimana caranya kita untuk live streaming Ya, jadi itulah bagaimana cara kita untuk live streaming untuk acara-acara besar ya, seperti di sekolahan, pengajian di masjid, di ibadah di tempat-tempat ibadah seperti gereja, wihara atau pura, dan acara-acara lain sebagainya, ataupun acara di lingkungan yang sudah menggunakan mixer analog ataupun mixer yang telah terinstalasi sehingga tidak mungkin untuk dibawa kemana-mana. Jadi kita cukup output satu output dan bisa dari aux ataupun control room ataupun dari mixer lainnya ya. Masuk ke audio interface ataupun mixer USB audio interface. Lalu ada pertanyaan, apakah bisa jika stereo output? Bisa, karena USB audio interface ini ada 2 channel, jadi bisa kita masuk 2 kabel masuk ke channel 1 dan channel 2, berfungsi sebagai channel left dan channel right sehingga outputnya menjadi stereo output. Ya, itu saja sharing yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga apa yang saya sharing kali ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih.